pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyat, sehingga semua sumber daya yang ada digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Didik masyarakat berpolitik supaya tidak salah pilih presiden. Jadikanlah mimbar-mimbar masjid sebagai pusat pendidikan politik rakyat. Dari masjid bangkitkan Indonesia. Terima kasih. Sebelum nanti kita foto bareng ya, Mas Adit bisa berdiri di sini. Ya, ini kita ingin negeri ini berubah, kita ingin nasib kita berubah, tapi itu tidak bisa terjadi hanya dengan urun angan. Harus ditambahin T, turun tangan. Urun angan dan turun tangan, hanya huruf T bedanya, tapi beda sekali maknanya, betul tidak? Kita berdiskusi itu baik, memikirkan itu baik, tapi melaksanakan itu jauh lebih baik. Karena itu penting bagi kita semua untuk mengerjakan di wilayah kita masing-masing. Dan saya setuju sekali, kita harus menjadikan masjid-masjid ini sebagai pusat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pusat pendidikan politik, bukan untuk kampanye politik praktis, tapi untuk memahamkan bagaimana bernegara dengan benar, bagaimana mengelola kebijakan dengan baik. Dan itu dibutuhkan, karena kita membutuhkan rakyat kita untuk bisa memahami proses pengambilan keputusan dengan benar, terlibat mendorong keputusan yang baik, mengkoreksi keputusan yang keliru. Dan di sini tempatnya, karena seluruhnya berkumpul secara rutin, bukan semata-mata politik tentang kekuasaan, tapi politik tentang kebijakan, politik tentang kebijaksanaan, dan ini yang harus didorong sama-sama. Jadi saya bersyukur sekali bisa ikut menyaksikan dari dekat keterlibatan masyarakat di Masjid Jogokarian ini, terlibat langsung dalam dialog-dialog politik seperti ini, dan mudah-mudahan jadi lebih luas. Dan senang menyaksikan banyak yang mau bekerja nyata, karena kalau kita tidak melakukannya sendiri, tidak mungkin terjadi perubahan itu, tidak mungkin perubahan itu terjadi. Kita harus terlibat langsung. Bagi yang ingin mengerjakan di tingkat lokal dengan kegiatan, bagi yang bisa mengawasi pemerintah, lakukan awasi pemerintah. Bagi yang bisa ikut mengkoreksi, lakukan koreksi. Dengan seperti itu, maka negeri ini insya Allah bergerak ke arah yang lebih baik. Dan kita yakin semua proses yang kita jalani selama ini, terus sekalian, walaupun penuh dengan kekurangan, insya Allah hikmahnya banyak. Insya Allah hikmahnya banyak. Kita belum tahu apa yang akan terjadi besok. Walaupun kita mungkin kemarin merasa sudah bekerja keras, sudah luar biasa bekerja sana sini, kok ternyata hasilnya belum yang seperti kita harapkan. Cuman kita ini tipenya tipe Nabi Musa, bukan tipe Nabi Khidir. Kalau tipe Nabi Khidir itu sudah mengetahui hikmah sebelum kejadian. Kalau Nabi Musa harus kejadian dulu baru tahu. Nah, kita ini harus kejadian dulu baru tahu. Sekarang kita jalani. Dan saya yakin kalau kita semua terlibat, maka nasib negeri ini akan lebih baik. Ini janji, betul tidak? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib sebuah kaum kecuali kita semua mengikhtiarkannya. Nah, kalau kita ikhtiarkan seperti ini dengan gerakan yang luar biasa, rasanya perubahan itu akan terjadi. Perlu waktu, ya. Perlu kesabaran, ya. Dan insya Allah proses ini malah menguji kepemimpinan. Siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten, siapa yang terus berjuang bersama rakyat, siapa yang meninggalkan rakyat. Itu semua bagian dari rekam jejak yang nanti akan kita semua nilai di hari-hari ke depan. Jadi
Saya bersyukur sekali hari ini bisa bersama-sama di Masjid Jawa Karya ini. Terima kasih kepada semua yang milih hadir, apalagi yang hadirnya dari jauh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini. Insya Allah ini dicatat sebagai amal soleh Bapak Ibu sekalian. Insya Allah majelis ini majelis yang penuh keberkahan, dan seperti dibilang tadi, kita doakan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh